Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore solih-solihah. Ya, seperti biasa ya, di akhir pekan kita berjumpa dengan salah satu ustadz atau ustadzah tercinta di SDTQ Al-Abidin Surakarta. Nah, di akhir pekan ini kalian berjumpa dengan ustadzah. Ada yang sudah tahu siapa nama ustadzah? Oke, pinter ya yang sudah tahu nama ustadzah adalah Ustadzah Ica. Nah, yang kelas 1 ya, yang baru ini awal ya. Nah, berarti kenalan pertama ya sama ustadzah, namanya adalah Ustadzah Ica. Nah, solih-solihah, pada agenda guru perkisah pekan ini, Us Ica akan menyampaikan kisah salah satu ummahatul mukminin ya, yang mana dia itu adalah anak dari salah satu Khulafaur Rasyidin yang pemberani, yang solih tentunya juga ya, dan sangat disegani di kalangan umat Islam. Nah, siapa ya kira-kira namanya ya? Ya, dia adalah anak dari khalifah yang kedua, anak dari Umar bin Khattab. Pinter sekali, namanya siapa? Pinter, Hafsah binti Umar. Nah, pada guru perkisah kali ini Us Ica akan berkisah mengenai perjalanan Hafsah binti Umar. Nah, anak-anak, bagi kalian yang belum tahu, Ummahatul Mukminin itu apa sih? Nah, Ummahatul Mukminin itu adalah artinya ya ibu-ibu dari orang mukmin. Jadi ibunya para orang mukmin itu disebut dengan Ummahatul Mukminin. Lalu siapakah yang termasuk dalam Ummahatul Mukminin? Nah, Ummahatul Mukminin ini adalah istri-istri dari Rasulullah. Nah, istri dari Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Ummahatul Mukminin. Nah, siapa saja mereka? Ada Siti Khadijah, ada Aisyah, kemudian ada salah satunya juga yang akan Ica kisahkan sore ini, yaitu Hafsah binti Umar. Begitu ya solih-solihah ya. Nah, buat yang belum kenal atau belum tahu siapa sih Hafsah binti Umar itu, nah, Hafsah binti Umar merupakan anak perempuan dari Umar bin Khattab. Anak perempuan dari siapa? Pintar sekali, Umar bin Khattab. Nah, kemudian ibunda dari Hafsah binti Umar bernama Zainab binti Mas'un. Siapa? Pintar, Zainab binti Mas'un. Coba Ucica ulangi ya. Ayah dari Hafsah binti Umar namanya siapa? Pintar sekali, Umar bin Khattab. Kemudian ibunda dari Hafsah binti Umar adalah siapa? Good, Zainab binti Mas'un. Pintar sekali. Nah, solihah, Hafsah binti Umar ini lahir 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi itu Hafsah lahir. Nah, Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika umur berapa ya? Pintar sekali, umur 40 tahun. Nah, 5 tahun sebelum Rasulullah berumur 40 itu Hafsah lahir. Berarti jarak antara umur Rasulullah dan umurnya Hafsah adalah, pintar sekali, 40 dikurangi 5, yaitu 35 tahun. Seperti itu ya solih-solihah ya. Nah, kemudian Hafsah binti Umar ini solih-solihah, dia juga lahir bertepatan dengan tahun dengan apa itu? Diruntuhkannya Ka'bah. Nah, jadi ketika Hafsah lahir saat itu Ka'bah sedang diruntuhkan dan dibangun ulang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Ka'bah itu pojoknya ada batu yang warnanya hitam berasal dari surga. Namanya batu apa? Pintar, Hajar Aswad. Nah, saat itu ketika Ka'bah sedang dirobohkan dan dibangun ulang, Hajar Aswadnya kan juga dilepas ya, terlepas dari Ka'bahnya. Nah, kemudian saat itu terjadi perselisihan di antara suku-suku yang ada di Arab. Nah, siapa yang berhak untuk memasangkan kembali Hajar Aswad ini di Ka'bah? Nah, kabilah yang ada di suku Arab itu semuanya berebut. Kenapa berebut? Karena kabilah yang bisa memasang Hajar Aswad ini dianggap adalah kabilah yang paling baik nantinya ya, karena sudah mendapatkan suatu kehormatan untuk memasangkan Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, akhirnya terjadi perdebatan yang sangat sengit antara suku-suku di Arab ya, antara kabilah-kabilah di Arab. Kemudian akhirnya diputuskanlah. Nah, diputuskan seperti apa? Nah, besok,
siapa yang besok paling awal datang ke Ka'bah, berarti dia yang paling berhak atau yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad ini di Ka'bahnya. Nah, kemudian datanglah hari esok, hari berikutnya. Nah, ketika itu siapa sangka ya, yang datang pertama kali ke Hajar Aswad pagi-pagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah adalah orang yang sangat bijaksana. Nah, ketika umat kabilah sudah datang di masjid di Ka'bah ya, maka Rasulullah tidak egois, tidak langsung aku yang datang pertama, berarti aku yang paling berhak untuk memasangkan Hajar Aswad ini di Ka'bah. Nah, Rasulullah tidak seperti itu, tapi Rasulullah sangat bijaksana dan pintar. Nah, saat itu kemudian Rasulullah mengambil sehelai kain, ya, kemudian kain itu dibentangkan, ya, dibentangkan. Kemudian Rasulullah meminta perwakilan dari masing-masing kabilah atau masing-masing suku yang datang saat itu untuk memegang setiap ujung dari kain yang dibentangkan tersebut. Nah, setelah perwakilan satu-satu ya, satu-satu dari setiap kabilah atau suku itu memegang pojokan dari kain yang dibentangkan, Hajar Aswad diletakkan di atasnya dan dipasanglah Hajar Aswad ke dinding Ka'bah bersama-sama dengan menggunakan kain tersebut. Nah, artinya apa? Artinya semua suku atau semua kabilah yang ada di situ ikut turut serta untuk memasangkan Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Seperti itu ya solihah. Nah, ini adalah bukti bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang tidak egois dan orang yang sangat cerdas ya. Nah, jadi Hafsah itu bertepatan dengan peristiwa itu lahirnya ya. Nah, solihah, jadi Hafsah ini sebelum menikah dengan Rasulullah ya, dia pernah menikah dengan seorang laki-laki, dengan seorang Muslim ya, yang bernama Hunais bin Huzafah. Hunais bin Huzafah ini meninggal ketika perang Badar ya, pada tahun 2 Hijriah. Nah, dan saat itu ketika suami dari Hafsah ini meninggal, Hafsah sedang berusia 20 tahun. Nah, seperti kita ya, kalau ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, oleh orang yang kita cintai, kita pasti sedih atau senang? Pintar, pasti kita sedih, akan sangat sedih. Nah, begitu juga dengan Hafsah, ketika mengetahui suaminya meninggal, Hafsah sangat sedih dan dia sangat berduka ya, sangat berduka. Nah, mengetahui bahwa putrinya sedang sangat sedih dan berduka, ayah Hafsah, tadi siapa ayahnya Hafsah? Pintar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mencari cara bagaimana supaya Hafsah bisa terhibur dan bisa kembali ceria seperti biasanya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab pun memutuskan ketika sudah lewat masa iddah. Nah, masa iddah itu adalah suatu masa di mana seorang wanita ya atau seorang istri itu tidak boleh menikah dulu setelah ditinggalkan suaminya. Nah, jadi dia ada waktu jeda di mana ketika suaminya sudah meninggal itu dia nggak boleh langsung nikah ya, jadi menunggu dulu sampai masa iddahnya habis. Nah, ketika sudah lewat masa iddahnya, Umar bin Khattab pun mencarikan calon suami untuk Hafsah binti Umar. Nah, dicarikan di sini ya, jadi dicarikan pengganti suami untuk Hafsah binti Umar. Nah, orang yang pertama kali didatangi oleh Umar bin Khattab untuk menjadi suami dari Hafsah binti Umar adalah Utsman. Nah, ada yang tahu ya, Utsman ya, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini terkenal orangnya sangat pemalu ya, bahkan malaikat pun malu kalau ketemu dengan Utsman ya. Nah, tapi saat itu Utsman menolak lamaran dari Umar bin Khattab. Kenapa? Karena saat itu Umar juga sedang dalam keadaan berduka karena ditinggalkan oleh istrinya Ruqayyah ya. Ditinggalkan oleh Ruqayyah, wafat juga karena sakit. Nah, karena Utsman menolak, kemudian Umar bin Khattab pun mendatangi sahabatnya yaitu Abu Bakar. Nah, sebagaimana si sahabatnya Utsman tadi menolak, Abu Bakar pun juga menolak. Nah, tapi ketika ditanya kenapa kok Abu Bakar menolak lamaran untuk Hafsah, Abu Bakar hanya diam saja, tidak memberikan alasan. Nah, coba kalau misalkan kalian ditanya diam aja, kira-kira kalian sebel nggak tuh?
tanya sama temen, terus temennya yang ditanya diem aja, nggak ngasih jawaban apa-apa. Nah, sebel ya pastinya ya. Nah, begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu juga sebel banget sama Abu Bakar ya. Dia itu di hati itu rasanya, Abu Bakar kenapa sih ditanya kok nggak jawab begitu ya. Nah, tapi ketika itu setelah dari ketemu dengan Utsman ditolak, kemudian ketemu Abu Bakar juga ditolak, Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa jawaban dari Rasulullah? Masya Allah, saat itu jawabannya sangat mengejutkan, sangat menyenangkan, dan sangat membahagiakan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena saat menemui Rasulullah, Rasulullah justru menjawab bahwa Rasulullah lah yang akan menikahi Hafsah binti Umar. Masya Allah ya. Nah, ini adalah suatu kemuliaan, kebanggaan, dan kehormatan. Kenapa? Karena siapa yang menjadi istri Rasulullah, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Dia akan menjadi istri Rasulullah di surga, gitu ya. Nah, setelah itu Rasulullah menikah dengan Hafsah. Nah, mahar yang diberikan Rasulullah untuk Hafsah ketika itu adalah 400 dirham, ya, 400 dirham. Nah, banyak banget ya maharnya ya. Nah, tuh, jadi seperti itu ya solih-solihah ya kisah perjalanannya Hafsah. Nah, kemudian nih ketika setelah bertemu dengan Rasulullah, Umar bin Khattab itu bertanya, kenapa Utsman dan Abu Bakar menolak pinangannya untuk Hafsah. Nah, kemudian Utsman dan Abu Bakar itu menjawab bahwa Rasulullah itu pernah menyebutkan nama Hafsah untuk menjadi istrinya, sehingga Utsman dan Abu Bakar menolak pinangan dari Umar. Jadi menolaknya itu bukan karena tidak mau atau tidak suka dengan Hafsah, melainkan karena mereka Utsman dan Abu Bakar sangat menghormati Rasulullah dan sangat menyayangi Rasulullah. Nah, kemudian solih-solihah Hafsah binti Umar itu juga punya beberapa keutamaan. Nah, sebagaimana istri-istri para nabi lainnya ya. Kalau istri para nabi itu insya Allah sudah pasti ya mereka adalah seorang wanita yang solihah. Nah, begitu juga dengan Hafsah binti Umar, dia adalah seorang wanita yang rajin beribadah, rajin puasa, kemudian rajin sholat malam juga. Nah, saat itu juga Rasulullah adalah Hafsah binti Umar juga termasuk seorang wanita yang pandai dalam baca tulis. Nah, dalam tulis menulis. Nah, kenapa? Karena pada saat itu sebagaimana kita ketahui ya, pada zaman itu mereka adalah banyak umat yang ummi. Ummi itu buta baca tulis ya, jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Seperti Rasulullah juga termasuk ummi ya, ketika itu tidak bisa baca tulis. Nah, Hafsah binti Umar ini termasuk wanita yang paham dalam tulis menulis. Nah, itu merupakan salah satu keutamaan dari Hafsah juga. Nah, selain itu, Hafsah binti Umar juga termasuk wanita yang berpartisipasi atau ikut serta dalam mengumpulkan dan menjaga mushaf Al-Quran. Jadi solih-solihah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, umat Islam itu saat itu pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ya, mulai mengumpulkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran dengan dua cara, yaitu menjaga Al-Quran dengan fisudur ya, dan fisutur. Nah, fisudur itu adalah menjaga Al-Quran di dada mereka, yaitu dengan menghafal. Nah, seperti kita sekarang ya, berarti kita sedang mengikuti jejak para sahabat Nabi, yaitu menjaga Al-Quran dengan menghafal. Dan yang kedua adalah dengan fisutur. Fisutur itu dengan menuliskan Al-Quran di atas pelepah kurma atau di atas kulit unta. Nah, gitu ya. Itu adalah cara para sahabat menjaga Al-Quran itu agar apa? Agar tidak tercecer, tidak hilang atau tidak lupa. Seperti itu. Nah, penulisan atau pembukuan Al-Quran ini dilakukan ketika pada saat itu terjadi perang dan banyak sahabat Nabi yang hafiz Quran ya, banyak para muslimin yang hafiz Quran itu meninggal. Nah, ketika itu baru muncullah ide untuk membukukan Al-Quran ke dalam tulisan-tulisan di atas pelepah kurma atau di atas kulit unta ya, seperti itu. Nah, selain itu juga pastinya karena Allah juga membantu dalam penjagaan Al-Quran ya. Allah kan berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Itu solih-solihah ya. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan tentang kisah Hafsah binti Umar ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari Hafsah ini.
terutama tentang bagaimana kita menjadi seorang yang rajin dalam beribadah, dalam berpuasa, dalam menjaga sholat-sholat kita, dan bagaimana kita menjadi seorang muslim yang ikut serta dalam menjaga Al-Quran. Nah, kalau kita sekarang alhamdulillah sudah sekolah tahfidz ya, berarti kita sudah berpartisipasi dalam penjagaan Al-Quran, yaitu dengan fisudur, yaitu dengan menghafal, menjaga Al-Quran di dalam dada kita. Nah, untuk solih-solihah yang sudah punya hafalan banyak, jangan lupa untuk tetap dimurojaah hafalannya supaya tidak hilang ya. Karena nanti kita akan menyetorkan hafalan kita di akhirat insya Allah kepada Rasulullah. Dan kemudian untuk solih-solihah yang saat ini kelas 1 ya, baru mulai untuk menghafal. Nah, semangat menghafalnya, jangan menyerah. Nah, kalian pasti bisa menyelesaikan 30 juz ya, tidak hanya 10 juz, 30 juz, asalkan bersungguh-sungguh. Nah, itu yang bisa Ucica sampaikan. Barakallahu fikum, sampai bertemu di video guru berkisah berikutnya. Assalamualaikum.